Bung Eko Kun tadi, Anda langsung mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Tapi menjadi pertanyaan saya adalah, Anda langsung belejetin seorang Ubed ini sebagai kader PKS. Apa yang salah dengan menjadi kader PKS? Kenapa Anda, you kill the messenger, bukan Anda mendebat argumentasinya? Saya debat argumentasinya dulu. Saya bilang Ubed ini beberapa informasi yang saya lihat itu dekat dengan PKS. Ya, tapi kan nggak ada masalah dong. Nggak ada masalah, saya belajarin informasinya. Yang jelas dari informasi yang disampaikan tadi, cara berpikirnya kayak kodok, lompat-lompat. Masalahnya ini ada di MA, kalau memang dicurigai itu sebagai keputusan yang katakanlah berpengaruh. Keganjilan ya Mas? Keganjilan, itu kan asalnya di MA, di yudikatif. Ditarik-tarik sampai ke eksekutif, bukan cuma eksekutif, anaknya lagi. Ini sesuatu yang jauh dan lompatannya luar biasa. Itu yang pertama, sorry. Yang kedua menurut saya, ini yang berbisnis tadi sudah diceritakan. Yang berbisnis adalah anaknya seorang profesional. Ya kan, seorang profesional di katakanlah Sinarmas. Dia mengambil, Bung Ubed mengambil itu sebagai petinggi yang juga punya pengaruh. Oke. Nah sekarang ada dana, ini anaknya ikutan loh di perusahaan itu. Dananya turun. So masalahnya di mana? Wong dia pemilik perusahaan, terus ada dana turun, perusahaan perusahaan dia. Kan kalau Ubed anaknya kasih makan anaknya, kan anaknya nggak bisa disebut KKN. Pertanyaannya, gitu loh. Mungkinkah ada perusahaan baru diberikan penyertaan modal yang begitu besar gini, jika dia bukan anak? Mas Ubed, gini, sekarang ini ya, jangankan perusahaan baru, itu banyak perusahaan baru startup itu, itu cara berbisnisnya tidak seperti yang orang-orang kolot bayangkan. Itu hebat. Gitu loh. Dan mereka bukan anak presiden. Si AP ini, ya, yang bersama anak presiden, itu salah satu bisnisnya adalah kapital, namanya GAN Capital. Dia yang membiayai startup. Jadi salah satu bisnisnya bang itu membiayai startup. Dan bisnis anak presiden ini adalah startup. Dan itu adalah sesuatu yang biasa. Ini Mas Kun tadi nggak tahu nih, GN itu, perusahaan GN itu adalah kemudian dibeli oleh WMD. Ini juga tanda tanya. Apalagi nih? Artinya itu bagian dari WMD, Mas. Iya, apalagi ini? Masalahnya di mana? Maksudnya konteksnya. Artinya kalau dianggap itu sesuatu yang terpisah, itu bukan sesuatu yang terpisah. Kan Mas Kundani kan seolah-olah itu GN ini terpisah begitu loh. Saya kira itu Mbak Rosi. Ya mungkin Bung Ubed, lalu kalau ini KKN, korupsinya di mana? Pakai dana APBN-nya di mana? Mempengaruhi kekuasaannya di mana, penyalahgunaan kekuasaannya di mana, merugikan keuangan negaranya di mana? Kalau saya saran sama Ubed, pastinya yang dituntut itu adalah hakim yang memutuskan. Kalau Anda ragu tentang keputusan itu, itu dulu Anda laporkan ke KPK. Ini kok jauh banget gitu loh. Jadi kalau pertanyaan Mbak Rosi itu adalah soal di mana letak korupsinya. Itu kan satu dugaan kuat karena keganjilan dari keputusan relasi bisnis itu. Anda mencium ada sesuatu yang aneh dari sebuah relasi bisnis yang mencurigakan. Iya, di tengah perusahaan ini sebenarnya sedang bermasalah. Itu kan perusahaan yang mana yang bermasalah? Yang bermasalah itu perusahaan induknya, bukan perusahaan induk, bahkan nggak ada hubungannya. Iya, anak perusahaan ini. Bukan, yang bermasalah itu adalah Sinarmas. Ini adalah anak seorang karyawannya. Hubungannya apa? Lah dia ada hubungan dong, nggak mungkin tidak ada hubungan, Mas. Kok nggak mungkin? Ya mungkin, kenyataannya begitu. Ya nggak mungkin siapa? Ya makanya kenapa bilang tidak ada hubungan? Enggak, realitanya nggak ada hubungan. Ini anak direksi, Mas, dengerin. Ini direksi, ini punya dengarkan, bagian tidak punya hubungan. Alpha JWC Venture itu memberikan suntikan dana. Nah kalau itu ada hubungannya di situ. Kalau ini adalah modal Ventura, kerjaannya Bang Ubed emang memberikan suntikan dana di mana-mana. Iya. Bukan. Iya, itu sesuatu yang biasa. Perusahaan ini memang persoalannya ini perusahaan baru dan ini adalah anaknya presiden dan itu ada anak petinggi PTSM itu. Ya. Kalau yang dikasihkan suntikan dana Mas Kun tadi, publik nggak mungkin bertanya, atau anaknya Mbak Rosi misalnya, atau saya kan, karena ini anak pejabat publik. Jadi, Mas. Menurut Anda, anak seorang pejabat publik kalau diberikan suntikan dana karena dia bangun perusahaan itu sama dengan korup? Oh tidak. Nah itu yang Anda lakukan. Itu kita
ada diksi nepotisme di situ, Mas. Apa yang nepotisme? Di dalam Tap MPR nomor 11 tahun 98, negara dan rakyat mengamanahkan kepada presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan yang terbebas dari KKN, bukan hanya korupsi. KKN kalau itu ada MPR, Mas. Kalau ada perusahaan modal Ventura Nepotisme itu bisa digini nggak, Bung Bet? Supaya ini lebih clear. Oke, itu nepotisme. Kalau ada anak pejabat, anak presiden, dia menang tender kilang minyak, dia tender proyek-proyek strategis nasional yang menggunakan APBN. Kalau ada anak pejabat ikut dalam korupsi, bisnis APBN. seperti biasa, lalu di mana korupsinya? Itu korupsi kalau versi korupsi definisinya undang-undang itu adalah memang menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan anggaran negara demi kepentingan pribadi atau keluarga dan seterusnya. Oke. Ini adalah soal di situ ada ruang yang kemudian bisa dilihat dalam perspektif nepotisme sebagaimana ruang di dalam apa? Ini hukum, jangan ruang. Iya, maksud hukum itu Tap MPR, Mas. Iya, Tap ini MPR-nya hukum. Soal nepotisme, Ya, tapi ini hukum loh yang Oke. clear gitu loh.